wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Insyaallah hadhihi lailah sanuwasilu darsana fi syarhi kitabil lahni fi tilawatil Qur'anil Karim li fadilatil Syekh Ahmad Samir Al-Azhari hafizahullah ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dharain Allahumma amin. Insyaallah di malam hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kitab Al-Lahnu fi Tilawatil Qur'anil Karim karya Syekh Ahmad Samir Al-Azhari hafizahullah ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dharain Allahumma amin. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sampai kepada kayaknya sekarang itu kita masuk kepada soal muhim. Di halaman 39. Nah, iya. Sekarang kita masuk kepada pembahasan ya, soalun muhim. Artinya setelah kita di pertemuan sebelumnya membahas tentang hukum lahan ya, kemudian sudah dijabarkan sedetail mungkin. Artinya kita tidak bisa menghukumi lahan ini dengan dari satu sisi ya. Kita nggak bisa menghukumi bahwasanya lahan itu hukumnya haram, enggak gitu. Tapi kita lihat jenisnya lahannya apa, apakah lahan jali ataupun lahan khafi, apakah lahannya merubah makna atau tidak. Semua sudah dibahas secara lengkap di pertemuan sebelumnya. Dan di pertemuan sekarang kita masuk kepada pembahasan soalun muhim. Ya. Jadi setelah tadi kita belajar, ada pertanyaan, ya, soalun muhim. Di sini harusnya ada mata gitu ya. Mata yurfa'ul ismu. Jadi mata ada matanya. Yang di bukunya nggak ada mata, maka ditambahkan mata. Artinya kapan gitu ya. Mata yurfa'ul ismu anil lahini fi mawatin. Jadi yang ada pertanyaan, lalu kapan gitu ya, dosanya itu diangkat ataupun dalam artinya dia tidak berdosa ya, ketika seorang yang melakukan kesalahan itu dia tidak berdosa gitu. Kapan? Yang pertama, awalan inda jahlihi billahni. Ketika dia itu apa? Tidak tahu tentang lahan itu. Dia belum paham, dia belum tahu. Kemudian apa? Ma istimrarihi fit ta'lim. Tapi apa? Tapi walaupun dia nggak tahu, ya, dia terus berusaha untuk belajar. Artinya dia istimrar, ya, terus menerus untuk belajar. Amma idza a'rada 'anit anit ta'lim ataupun ta'allum ma'a qudratihi 'alaih. Nah, adapun kalau misalnya ada orang dia itu apa? A'rada, menolak gitu. Dia nggak mau untuk belajar. Ma'a qudratihi 'alaihi. Ya, padahal dia mampu, padahal dia sanggup. Wa kullu wasaili qaribah ilaihi, dan setiap sarana ya, entah itu guru-gurunya, entah itu tempat belajarnya, entah itu fasilitas elektroniknya ya, itu apa? Qaribatun ilaihi, dekat pada dia. Artinya dia punya semuanya. Dia punya semua sarana untuk bisa belajar, tapi dia nggak mau gitu. Wa ara anna fi zamanina hadza la uzra li ahadin fil i'radi 'anit ta'lim ataupun ta'allum. Dan di zaman sekarang itu kata beliau, aku melihat bahwasanya di zaman kita sekarang itu la uzra, jadi nggak ada uzur, udah nggak ada alasan lagi kita nggak belajar Al-Qur'an. Udah nggak ada alasan lagi kita nggak memperbaiki bacaan Al-Qur'an kita. Kenapa? Karena semua ada. Ya kan? Guru sekarang banyak, kemudian tempat-tempat talaki banyak di masjid, kemudian di musola, kemudian di markas-markas Al-Quran banyak sekarang. Apalagi di kota-kota besar gitu. Mungkin di kota-kota kecil pun juga sudah banyak sekarang. Sudah menjamur. Tempat-tempat talaki itu udah banyak. Nah, maka apa? La uzra, udah nggak ada uzur lagi. Kalaupun misalnya nggak ada, kita punya HP. Kita belajar di HP. Artinya kita belajar di YouTube. Ya, walaupun ya itu juga nggak
nggak afdol gitu ya. Jadi kita belajar lewat YouTube, kita belajar di Facebook dan sebagainya. Artinya sudah tidak ada uzur lagi, sudah tidak ada alasan lagi untuk kita tidak belajar Al-Quran. Gitu. Kemudian eh, fama aktsarul maqari fil masajid, ya kan? Banyak tempat-tempat belajar di masjid-masjid, wal halaqat fil marakiz wal ma'ahid al-Qur'aniyah. Kemudian juga halaqah-halaqah, ya, kajian-kajian, daurah-daurah fil marakizi di tempat-tempat, ya, di markas-markas, wal ma'ahid dan juga ma'had-ma'had al-Qur'aniyah yang berbasis Al-Qur'an. Udah banyak sekarang tuh daurah-daurah online, entah itu online, offline, semua udah banyak. Mau belajar qiraat bisa, belajar tajwid bisa, belajar tahsin bisa, semuanya ada insya Allah. Wal baramijul mun'aqidah ala wasail at-teknologia al-haditha. Dan semua ya, baramij ya, aplikasi-aplikasi aplikasi-aplikasi ya yang berhubungan ya, dengan teknologi tadi kan. Ya, entah itu Zoom, Google Meeting, kemudian apalagi banyak lah gitu ya, banyak sekali. Wa majaniyah tamaman fi aghlabiha la takallufuka illa waqtan. Nah, dan kebanyakan aplikasinya itu dia gratis. Ya paling cuma ya bermodalkan kuota gitu ya. Ya gratis, kemudian apa? Fi aghlabiha, kebanyakan gitu. Kemudian la tukallifuka illa waqtan. Tidak membebani tidak membebani kita kecuali waktunya aja, ya kan? Waqtan tajlisu fihi ma'a syaikhin mutkinin liyu'allimaka kaifiyata tilawatil Qur'ani bi ahkam. Jadi cukup apa? Cukup kita punya waktu, nggak perlu bayar gitu. Sekarang udah banyak sekali daurah-daurah ya, online yang gratis. Kemudian kita cukup ya mengorbankan waktu kita, kemudian kita duduk, kita talaki ya. Tajlisu fihi ma syaikhin mutqin, duduk dengan syekh yang mutqin, liyu'allimaka untuk mengajarimu apa? Kaifiyata tilawatil Qur'anil Karim bil ahkam. Bagaimana membaca Al-Qur'anul Karim dengan hukum-hukumnya gitu. Jadi kalau misalnya tadi apa namanya? Kalau misalnya dia bodoh, ya artinya dia tidak bisa, dia belum mengerti tentang lahan ini, kemudian dia juga menolak untuk belajar, maka dia berdosa. Karena sudah dikasih fasilitas, sudah dikasih kemampuan dan sebagainya, tapi tidak dia manfaatkan. Sehingga karena dia tidak memanfaatkannya, maka dia tetap bodoh gitu. Seperti itu. Kemudian selanjutnya sanian yang kedua, fil lahnil jali awil khafiyyi alladhi yakunu bisababihi aibun lisani aw nutqi fi asli khilaqatihi allati khalaqahu Allahu 'alaiha. Yang kedua, kalau misalnya lahannya ini berhubungan dengan apa? Dengan kondisi fisik. Artinya apa? Jadi ada sesuatu yang kurang gitu. Nah ini kita nggak bisa milih kan? Kita nggak bisa milih apakah kita mau cadel atau seperti apa, nggak bisa milih. Jadi ini apa? Lahan-lahan jali ataupun khafi katanya. Alladzi yakunu bisababi aib. Sebabnya itu karena aib. Aibnya apa? Aibnya itu lisani, baik itu yang ada pada lidah dia, misalnya ya lidahnya kaku dan segala macamnya gitu misalnya. Awinutki dalam pengucapannya, fi asli khilaqatihi ya. Dalam asli ya, dalam asal gitu. Khilaqatihi penciptaannya. Allati khalaqahu Allahu 'alaiha. Di mana ya Allah itu menciptakan dia seperti itu. Misalnya Allah menciptakan dia cadel, apakah dia bisa meminta untuk gak cadel? Nggak bisa. Gitu. Ataupun misalnya giginya ada yang nggak sempurna gitu, entah itu ompong dan sebagainya, maka itu akan mempengaruhi dalam pengucapan huruf. Gitu. Itu bisa mempengaruhi dalam pengucapan huruf. Nah, kalau lahannya berhubungan dengan hal seperti ini, maka itu juga nggak masalah. Karena bukan kita yang minta, tapi itu sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kainun fi tabiatihi. Jadi dia itu sudah menjadi tabiahnya, kebiasaannya, natural, gitu. Walaisa muktasiban, bukan disengaja, bukan bukan dia apa namanya mencoba-coba dan segala macam, bukan gitu. Walaisa muktasiban, bukan karena keinginan dia sendiri juga.
au muqalladan ataupun ikut-ikut. Nggak ada ya orang-orang ikut-ikut pengen cadel gitu. Gitu. Au muqalladan au maurusan ataupun terwarisi gitu. Terwarisi. Artinya dia mendapatkan hal seperti itu ya bukan karena keturunan gitu. Seperti itu. Nah, maka di sini berkata Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullahu taala, "Wan nasu fi dzalika baina muhsinin ma'jurin wa musii asim." Ya. Jadi Imam Ibnul Jazari mengatakan rahimahullah taala, "Wan nasu fi dzalika baina muhsinin ma'jur." Nah, kemarin di awal-awal daurah Anda sampaikan bahwasanya manusia itu terbagi tiga kelompok. Kalau kata Imam Ibnul Jazari. Yang pertama apa? Baina muhsinin ma'jur. Antara orang yang baik, muhsin, benar gitu. Kemudian ma'jur, dia juga dapat pahala. Nah, kemudian apa? Musiin asim. Artinya apa? Dia salah dan dia berdosa. Kemudian apa? Au ma'zur. Dia salah tapi dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, faman qadara ala tashihi kalamillahi ta'ala bil lafdhis sahihi al-arabiyil fasih. Barang siapa yang mampu untuk memperbaiki belajar gitu ya, Al-Qur'an kalamullah taala bil lafdhis sahih dengan bacaan yang benar, al-arabiyil fasih dengan bacaan yang benar, kemudian bacaannya orang Arab dan juga fasih gitu. Wa adala ila lafzil fasidil ajami. Kemudian ya berubah, ya, berpindah ya. Artinya apa? Dari lafal al-fasid yang rusak. Al-ajami ajam gitu. Awin nabatiyul qabih ataupun ya pengucapan yang jelek, yang enggak tepat gitu. Istighna'an binafsihi ya, karena dia apa? Karena dia itu merasa cukup gitu. Istighna'an binafsihi. Wa istibdadan bi ra'yihi wa hadasihi wa ittikalan ala ma ulifa min hifdhihi. Kemudian dia apa? Istibdadan bi ra'yihi, dia menggunakan logikanya gitu. Wa hadasihi wa ittikalan ala ma ulifa min hifdhihi. Jadi dia hanya bermodalkan hafalan dia, pengetahuan yang dia tahu aja gitu. Pengetahuan yang dia tahu, kemudian setelah itu udah selesai dia nggak mau belajar. Seperti itu. Kemudian wastikbaran anir ruju'i ila alimin, dan dia istikbar, nggak mau, sombong dia. Dia sombong, dia nggak mau untuk kembali untuk bertanya kepada alimin, kepada orang yang alim, orang yang cerdas. Yuqifu ala sahihi lafzihi, yang bisa memperbaiki bacaan dia. Fa innahu muqassirun bila syak, maka dia berdosa. Muqassir, taksir itu. Bila syak, tanpa keraguan. Jadi kalau misalnya dia mampu tadi kan, kayak tadi kan, dia mampu untuk belajar, dia punya fasilitas, dia punya sarana untuk memperbaiki bacaan, tapi dia nggak mau karena dia tadi mencukupkan diri dengan yang dia punya, merasa dia sudah paling pintar, kemudian dia sombong, nggak mau kembali ke para ulama, maka dia muqassirun bila syak, dia berdosa tanpa keraguan. Wa athimun bila raib, dan dia juga dosa gitu. Bila raib, tanpa ada keraguan juga sama. Wa ghashun bila miryah ammana. Wa ghashun, dan dia juga dia ya apa namanya? Licik katanya, sama juga gitu bahasanya, masih berdosa kemudian sebagainya. Bila miryah, tanpa keraguan, tanpa perdebatan. Amma man kana la yutawi'uhu lisanuh aw la yajidu man yahdihi ila shawab bayanuhu fa innallaha la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau misalnya dianya itu apa? La yutawi'uhu lisanuhu. Lisannya itu memang nggak bisa. Udah belajar semaksimal mungkin sampai jungkil balik segala macam gitu ya. Kemudian dia nggak bisa-bisa, dia nggak sempurna-sempurna bacaannya, ya. Kemudian apa? Aula yajidu man yahdihi. Dia nggak menemukan guru. Contoh, dia tinggal di pedalaman, di pelosok. Yang guru tuh susah banget nyarinya, gitu. Ya, aula yajidu man yahdihi ila shawab. Jadi dia nggak mendapatkan seseorang yang membawa dia kepada kebenaran. Yang nggak ada yang memperbaiki bacaan Al-Quran dia, gitu. Fa innallaha la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebani seseorang kecuali dengan kemampuannya. Ya udah, la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Dia nggak berdosa. Karena tadi kan
dia pengen belajar tapi terkendala jarak misalnya, terkendala susahnya nyari guru, kemudian juga emang dia takdirnya sudah seperti itu mungkin ya. Artinya dia sudah berusaha semaksimal mungkin ya, tapi apa? Tapi ya, tetap seperti itu nggak berubah-berubah. Maka kembali ke firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kemudian maka di sini kita lihat kondisi kita ini dia yang mana nih? Apakah kita ini mampu, apakah kita ini punya fasilitas, punya sarana untuk belajar, tapi kita nggak mau, kita tetap seperti itu, ya maka kita berdosa. Tapi kalau misalnya emang karena kita kita apa, kita nggak sempurna bacaannya, nggak fasih bacaannya, karena susah nyari guru, karena memang sudah berusaha tapi nggak bisa-bisa, maka kita masuk ke muhsin apa musi ma'zur tadi. Dia salah tapi dia ma'zur, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Kemudian salisan fil luhunil akhfa minal khafiyyah allati la tughayyirul ma'na. Jadi kalau misalnya kesalahannya pada lahan yang akhfa, yang samar banget gitu, dari yang samar, kemudian tidak mengubah makna, kaqasril maddil lazim, seperti memendekkan mad lazim. Ya, mad lazim dibaca fa idza ja'atis shakhah, shakhah misalnya. Nah, itu lahannya itu nggak berubah makna. Gitu. Nggak merubah makna. Kemudian apa? Masalan contohnya gitu ya. Fala ya'samul qari bidzalik. Maka seorang qari nggak berdosa kalau misalnya dia salah di situ. Karena kalau misalnya memendekkan mad lazim itu tidak merubah makna. Lakin apa? Tarkul akmal. Tapi dia meninggalkan kesempurnaan. Artinya nggak sempurna bacaannya. Tidak sesuai dengan kebiasaan para qurra. Kebiasaan para ulama kiroat. Karena para ulama kiroat semua sepakat mad lazim itu dibaca panjangnya 6 harokat. Ya kan? Sohoh. Gitu. 6 harokat. Kalau dibaca lebih dari kurang dari 6 harokat, ataupun lebih dari 6 harokat, maka itu apa? Tidak merubah makna, tapi mengurangi keestetikan, keindahan gitu. Keindahan Al-Qur'an. Kemudian apa? Wa'aibun fi haqqil muqri al-mushtaghil bil qira'ati wal iqra'. Aib itu, aib banget. Ini sebuah aib untuk seorang qari, apalagi seorang mukri yang dia duduk untuk mengajarkan Al-Qur'an, yang dia sibuk untuk mengajarkan Al-Qur'an, maka ini sebuah aib buat dia. Sebuah aib. Itu yang ketiga, yang keempat, fil lahnil khafi fi ghairi halit tilawah. Nah, ya, lahan khafi tapi terjadinya itu di luar tilawah. Artinya apa? Kayak khutbah, ceramah, itu kan di luar tilawah gitu. Qiraatil ayatil qur'aniyah biduni tajwidin fi durusi wal khutabi wa ghairiha. Nah, kemudian apa? Seperti membaca ayat-ayat Al-Qur'an, potongan-potongan ayat Al-Qur'an biduni tajwid, enggak dengan tajwid. Fi durus ya di dalam daras belajar gitu, wal khutab ataupun khutbah, ya kan? Gitu. Misalnya kita baca innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Enggak dibaca innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi gitu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Kita nggak baca ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa. Maka kalau dalam khutbah itu nggak masalah. Ataupun dalam tadi kan yang penting di luar bacaan tilawah kita. Di luar kebiasaan kita membaca Al-Quran. Itu nggak apa-apa. Wa in kanal aula tartiluha. Walaupun lebih utamanya apa? Mentartilkannya. Membacanya juga dengan tajwid. Wa qira'ataha biahkamiha, dan membacanya dengan hukum-hukumnya. Lakinna idza kana dzalika yuaddi ila lahnil jali. Nah, itu kalau misalnya terjadinya lahannya lahan khafi. Tapi kalau misalnya idza kana dzalika yuaddi ila lahnil jali, kalau misalnya itu menyebabkan lahan jali, ya, katabdili harufi bi huruf ukhra. Nah, seperti mengubah dari huruf ke huruf yang lain. Nanti jatah tahawun fil makhraj. Kenapa? Hasil daripada tahawun, bermudah-mudahan, menyepelekan. Fil makhraj, dalam makhraj,
wasifat dan juga sifat, faya'samul qari'u bila khilaf. Maka berdosa. Contoh misalnya seorang khatib dia baca, ya kan? Eh, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Haqqa misalnya, haqqa bukan haqqo, tapi haqqa misalnya. Ya kan misalnya a'udzu billahi minasyaitonir rajim jadi zai. Itu kan mengubah huruf ke huruf yang lain. Nah, kalau misalnya dia itu sengaja dan dia memang karena menyepelekan tadi hukum tajwid, maka dia berdosa bila khilaf tanpa perbedaan. Tamam? Kemudian selanjutnya khamisan. Nah, fi adami itba'il wajhil ashhar fil ada. Artinya apa? Ketika kita tidak mengikuti bacaan yang masyhur dalam riwayat tersebut. Tamam? Apa contohnya? Contohnya misalnya di surah eh, apa? Di surah Ar-Rum kalau nggak salah ya. Nah, jadi apa? Fi adami ittiba'il wajhil ashhar fil ada. Artinya kita tidak mengikuti cara baca yang masyhur dalam riwayat tersebut. Ya. Apa contohnya? Contohnya dalam surah Ar-Rum Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Nah, di sini wajhul masyhurnya dibaca pakai dhamma apa fathah? Fathah. Fathah kan? Kalau kita lihat di mushafnya juga dia dibaca pakai fathah, ditulis pakai fathah. Maka kebanyakan orang bacanya pakai fathah. Tapi kalau misalnya kita baca pakai dhammah, Allahul ladzi khalaqakum min du'fin tsumma ja'ala min ba'di du'fin. Nah, maka itu bukan lahan, itu nggak apa-apa. Itu nggak masalah. Kenapa? Nah, fal aujuh ala takhir. Karena di situ dia ada pilihan. Mau baca pakai dhammah, mau baca pakai fathah silahkan. Cuma yang paling masyhur dia dibacanya pakai fathah. Min dha'fin. Karena dalam riwayat Hafiz dia boleh dibaca dhammah, boleh dibaca fathah. Walaupun yang fathah lebih masyhur, lebih banyak dipakai gitu. Wallati tusamma bil khilafil jaizah. Nah, yang disebut dalam ilmu qiraat dengan apa? Khilaf jaiz. Khilaf tapi boleh. Contohnya apa? Mad arid sukun juga misalnya. Dia nggak harus dibaca 2 4 6 semuanya nggak harus. Tapi kita milih mau 2, mau 4, mau 6. Itu namanya khilaful jaiz. Jadi perbedaan yang hukumnya itu boleh, bukan wajib. Kalau kita tinggalkan salah satunya nggak apa-apa. Tidak merusak khutmah ataupun tidak merusak riwayat gitu. Fil qiraatil Qur'aniyah, dalam qiraat Al-Qur'aniyah. Kemudian lidza fa in hadza la yu'addu lahnan abadan. Maka itu tidak dianggap sebagai lahan abadan selamanya. Gitu. La jaliyan wala khafiyan. Bukan jali, bukan juga khafi. Bal tarakal ittiba ya, bal tarakal ittiba ali ahli qiraah. Akan tetapi dia meninggalkan ya kebiasaan para ulama qiraah. Kan kadang-kadang tadi kebanyakan para qurra ya ataupun orang-orang baca pakai fathah, dhaf gitu. Tapi kita baca pakai dhaf. Nah, itu berarti apa? Meninggalkan ya kebiasaan mengikuti para ulama qiraah. Lakinna rubbama ikhtiyarul qari liwajhi min al-awjuh al-mu'tabarati aisar lahu min al-masyhur. Nah, karena akan tetapi gitu ya mungkin kenapa ketika seorang qari dia milih pakai dhammah dibandingkan bacaan yang mu'tabar yang masyhur yang sering digunakan yaitu fathah aisaru lahu minal masyhur karena memang mungkin menurut dia dhammah itu lebih gampang misalnya akhirnya dia karena dhammah itu gampang jadi dia memilihnya dhammah bukan fathah gitu minal masyhuril maqru' ya dari masyhur yang maqru' yang dibaca bihi fadzalika jaizun lahu maka itu boleh boleh madama talaqqahu an masyayikhihi. Nah, selama dia itu talaki dengan gurunya. Jadi bukan ngasal baca ngasal gitu enggak. Tapi mungkin ketika dia talaki sama gurunya, kemudian dia setorannya pakai dhammah, nah maka itu enggak apa-apa, enggak masalah. Enggak masalah. Seperti itu. Allahu a'lam. Kemudian selanjutnya
Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan mungkin sudah masuk kepada pembahasan inti daripada kitab ini, gitu ya. Itu apa? Asbabul lahni fi tilawatil Qur'anil Karim. Sebab-sebab lahan dalam membaca Al-Qur'an. Tautiah apa? Prolog ataupun pendahuluan gitu ya. Qabla an na'rida asbabal lahni fi tilawatil Qur'anil alaina an natakallama an dukhulil lahni fi lughatil Arab. Jadi sebelum kita masuk kepada pembahasan tentang sebab-sebab lahan dalam membaca Al-Quran, maka kita wajib ya berbicara tentang bagaimana masuknya lahan ke dalam bahasa Arab. Wasababu dukhulihi, dan juga sebab masuknya kenapa? Kok bisa masuk lahan ke dalam bahasa Arab? Gitu. Fama fashal lahnu fi tilawatil Quran illa ba'da fushuwihi ala al-sinatil Arab. Jadi apa? Lahan itu ya fama fasya tidak menyebar, ya lahan itu tidak menyebar dalam membaca Al-Qur'an kecuali setelah apa? Ba'da fusyuwihi, setelah dia menyebar ala al-sinatil Arab, kepada lisannya orang-orang Arab gitu. Jadi artinya lahannya ini sebelum masuk ke Al-Qur'an, lahannya itu terjadi dalam bahasa Arab dulu, terjadi dalam bahasa bahasa Arab. Makanya kita harus berbicara terlebih dahulu tentang bagaimana kok bisa terjadi lahan dalam bahasa Arab gitu. Tamam. Kemudian selanjutnya wa qablal kalam ya qablal kalami an dzalik, sebelum kita ngobrol tentang itu, alaika an nufarriqa baina bidayatil lahni wa baina fushuwihi. Jadi kita harus membedakan ya nufarriq antara bidayatul lahan, awal munculnya lahan, wa baina fushuwihi, dan juga menyebarnya. Karena berbeda kapan munculnya dan kapan menyebarnya gitu. Fabidayatul lahni kanat fi asin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena bidayat ataupun awal mula terjadinya lahan itu di zaman Nabi, di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'an Abi Darda, dari Abi Darda radhiyallahu anhu, qala sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan. Ya, mendengar seorang laki-laki ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar seorang laki-laki qara'a falahana. Dia baca kemudian dia lahan, dia salah gitu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arsyidu akhakum. Artinya apa? Tuntunlah saudara kalian ini. Ajarilah ya saudara kalian ini. Maka dari sini ini mulai muncul pertama kali. Artinya bidayahnya gitu ya. Muncul pertama kalinya itu di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada seorang laki-laki dia baca kemudian dia salah, kemudian kata Rasulullah arsyidu akhakum. Ajarilah saudara kalian ini gitu. Kemudian walahan al-qari'ul ladzi qara'a kana fi 'urfil qira'ati la al-arabiyyah. Nah, jadi yang orang yang salah ini gitu ya. Ketika dia bacanya itu, baca Qur'annya itu, dia bukan salah dalam bahasa Arab. Artinya bukan salah dalam kebiasaan orang Arab. Tapi salahnya itu pada kebiasaan orang-orang qiraah ataupun ulama qiraah. Maksudnya apa? Misalnya, ya kan? Dia salahnya itu bukan di fathah jadi dhammah, kasroh jadi fathah, enggak. Dia salahnya bukan di harokat, tapi salahnya di apa? Salahnya di mad. Salahnya itu di panjang madnya, dipanjang madnya. Makanya ada orang yang bacakan ketika ayatnya berfirman Allah berfirman innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Nah, ada orang yang baca innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Jadi dia bacanya pendek, nggak panjang. Harusnya mad wajib, panjang, 5 harokat, 45. Lil fuqara. Dia bacanya lil fuqara wal masakin. Gitu, tanpa mad. Nah, jadi itu kan kesalahannya bukan berhubungan dengan bahasa Arab. Dia kesalahannya bukan berhubungan dengan harokat. Tapi berhubungan dengan kebiasaan para ulama qiraah. Karena ulama qiraah bacanya mad wajib itu ya 4 ya 5 gitu. Lil fuqara gitu. 4 ataupun 5. Adapun kalau dia baca
kurang daripada itu maka dia tidak sesuai dengan kebiasaan ulama qiraah. Nah gitu. Wa hadza yadullu ala annahu khafiyun la jali. Itu menunjukkan bahwasanya lahannya itu khafi, bukan lahan jali. Bukan lahan jali. Kaqasril maddil wajib tadi kan seperti dia memendekkan mad wajib. Harusnya lil fuqara. Dia bacanya 2 harokat aja lil fuqara. Nah, kama warada fi hadis Ibnu Mas'ud. Nah, sebagaimana ya yang ada pada hadisnya Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu apa? Ma'a anna alladzi kana yaqra'u alaihi a'rabi. Ya, walaupun yang bacanya itu orang Arab, orang Arab gitu, artinya orang Badui, ya orang Arab juga gitu. Wa hadza waridun minas sahabati aqlan. Nah, ini ini lahan seperti ini secara logika ini pasti terjadi gitu. Artinya mungkin terjadi. Secara logika orang Arab pun dia mungkin terjadi kesalahan seperti ini. Yang tadinya mad wajib 5 harokat, 4 harokat, jadi 2 harokat. Itu masuk akal. Nah, kira-kira kenapa masuk akal? Coba. Coba ada yang tahu jawabannya? Kenapa kira-kira masuk akal? Ayo. Ini karena dalam bahasa Arab itu tidak ada kadar panjang-panjang mat yang sampai Wah. 6 harokat. Sahih. Barakallahu fiik. Karena kadar mad itu hanya dikenal dalam Al-Quran. Orang Arab tuh mereka nggak baca manja'a minal Madinah, enggak. Mereka bilang manja'a minal Madinah. Manja'a ya, min apa gitu kan. Nggak ada baca manja'a, nggak ada. Jadi mad itu diantara kekhususan yang dimiliki oleh Al-Quran dibandingkan bahasa Arab. Karena orang Arab mereka nggak mengenal namanya mad-madan gitu. Nggak mengenal namanya mad-madan. Mungkin mereka mengenal namanya mad ta'zim aja. Ketika mereka ingin apa? Menguatkan bahwasannya tiada Tuhan selain Allah gitu. Allahu la ilaha illahu. Ataupun mad tabri'ah dalam qiraah Hamzah. La raiba fi, la syiyata fiha. Ya, pada lam nafiyal jins gitu. Itu mungkin itu aja. Adapun kalau misalnya kayak mad wajib, mad badal, mad arid disukun itu nggak ada. Itu nggak ada dalam bahasa Arab. Tapi itu bagian daripada kekhususan Al-Qur'an gitu. Kemudian apa lagi yang termasuk kekhususan Al-Qur'an? Ada yang tahu? Nah, kalau kata Dr. Aiman yang termasuk kekhususan Al-Qur'an itu gunnah. Orang Arab mereka nggak ada yang baca innallaha, nggak ada, biasa langsung innallaha gitu. Nggak ada yang baca summa, nggak ada, tapi summa gitu. Jadi gunnah juga di antara kekhususan yang dimiliki oleh kekhususan yang dimiliki oleh Al-Qur'an. Tidak dengan bahasa Arab gitu. Kemudian selanjutnya, walakinna la yumkinu wuqu'ul jaliyyi minhum abadan. Tapi tidak mungkin gitu. Orang Arab ataupun sahabat gitu, mereka jatuh kepada lahan jali. Contoh mengubah harokat fathah jadi dhammah nggak mungkin. Kasroh jadi fathah nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Karena itu sudah menjadi salikoh mereka. Sudah menjadi kebiasaan mereka, tabiat mereka. Nggak mungkin orang yang tabiatnya seperti itu, dia salah, nggak mungkin. Ada nggak orang Indonesia yang salah ngomong bahasa Indonesia? Misalnya? Nggak ada gitu. Karena apa? Karena bahasa Indonesia sudah menjadi salikoh mereka. Sudah menjadi salikoh kita. Jadi nggak mungkin kita salah dalam bahasa Indonesia. Gitu. Begitu juga orang Arab. Mereka nggak mungkin salah dalam bahasa Arab. Khususnya berhubungan sama i'rab, harokatnya, kemudian huruf-hurufnya, ba jadi jim misalnya nggak mungkin seperti itu. Gitu. Jadi yang mungkin itu terjadi lahannya itu lahan khafi. Tadi contohnya berhubungan dengan kadar mad gitu ya. Nah. Kemudian wasababu wuqu'i ba'dihim fil khafi. Nah, apa sebabnya beberapa dari mereka itu jatuh kepada lahan khafi gitu ya. Anna minhum al-a'jami wal arabi. Karena di antara mereka itu ada yang mereka sahabatnya itu berasal dari Arab, artinya Arabi, Arab gitu.
Kemudian wal ajami, mereka orang ajam, orang asing. Mereka bukan orang Arab, tapi orang dari luar luar Arab gitu. Siapa di antara yang dari ajim, dari luar Arab ya, orang asing? Fal aajimu. Nah, fal aajimu nahwa apa? Bilal al-Habasyi. Nah, contohnya siapa? Bilal bin Rabah ya. Beliau adalah seorang Habasyi. Beliau seorang Habasyi. Bukan dari Habasyah kan? Bukan dari Madinah ataupun dari Mekah ataupun dari Arab, bukan. Tapi dari Habasyah. Kemudian Salman Al-Farisi dari Faris, dari Persia gitu. Kemudian Suhaib Ar-Rumi dari Rom, Romawi. Wa Abdullah ibni Hudzafa As-Sahmi. Kemudian wa ghairuhum dan yang lain-lain. Jadi ada para sahabat yang berasal dari luar Arab yang disebut sebagai a'ajim gitu ya. Kemudian wa tabi'atul lisanil a'jam atau a'jami gitu ya. Wa tabi'atul lisanil a'jami taqtadil wuqu' fi dzalik. Nah, maka oleh karena itu lisannya mereka yang orang ajam, orang asing, nah itulah yang mungkin saja bisa terjatuh kepada lahan tadi. Itu pun juga lahannya lahan jali. Lahan khafi bukan lahan jali, seperti itu. Nah, lakin la dalila 'ala naw'il lahni al-waqi'i minhum tahdidan. Akan tetapi nggak ada dalilnya gitu. Nggak ada yang menunjukkan bahwasanya apa sih jenis lahannya itu. Ya, artinya dia jatuh ke lahan seperti apa? Apakah lahan jali, khafi gitu. Itu sebenarnya nggak ada dalilnya. Ya, tahdidan secara detail, secara rinci, itu nggak ada. Walakinna aquluna anna minas sahabatil a'ajimi man zakahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi tilawati. Jadi, ya, kata beliau, aku mengatakan bahwasanya ada dari para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berasal dari luar Arab, a'ajim, man zakahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang apa? Yang Rasulullah itu memberikan rekomendasi. Jadi Rasulullah merekomendasikan gitu. Rasulullah merekomendasikan dia fi tilawatihi dalam bacaannya. Bal wa arsyada sahabatahu an ya'khudhu minhu wa yanqulu anhu al-Qur'an al-Karim. Nah, bahkan apa? Rasulullah itu menganjurkan gitu, mengajak sahabat-sahabatnya untuk mengambil bacaan dari mereka. Wa yanqulu anhu, kemudian mereka apa? Menukilnya darinya juga. Al-Qur'an al-Karim. Al-Qur'an al-Karim gitu. Nah, siapa di antaranya? Salim Maula Abi Hudzaifah. Jadi Salim Maula Abi Hudzaifah ini dia a'jami, orang asing, orang yang berasal dari luar Arab. Wa kana min amharis sahabah. Beliau adalah ya, salah satu dari sahabat yang paling mahir fi tilawatil Quran, dalam membaca Al-Quran. Fa'an Abdullah ibn Amr, dari Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah ibn Amr, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khudhul Qur'ana min arba'ah." Nah, ini. Ambillah Al-Qur'an, pelajarilah Al-Qur'an dari 4 orang ini. Siapa yang pertama? Ibn Ummi Abdin ya. Min Ibni Ummi Abd. Siapa? Abdullah ibnu Mas'ud. Kemudian fabada'a ya bihi wa Muaz bin Jabal. Kemudian Muaz bin Jabal. Wa Ubay bin Ka'ab dan juga Salim Maula Abi Hudzaifah. Nah, perkataan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ini juga yang menjadi bukti bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan ijazah. Nah, ini. Jadi ijazah itu sudah ada sejak zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Walaupun ijazahnya itu syafawi. Ijazahnya itu lisan, bukan tulisan. Gitu ya. Jadi sudah ada ijazah Al-Qur'an ya, sejak zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, tapi dia cuma ijazah lisan. Khudhul Qur'an, ambillah Al-Qur'an. Jadi seakan-akan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam merekomendasikan mereka berempat untuk menjadi pengajar Al-Qur'an, untuk belajar Al-Qur'an gitu. Baru nanti adanya ijazah tertulis itu ya bukan di zaman Nabi, tapi di zaman para tabi'in gitu, zaman setelahnya. Untuk apa? Ya untuk membuktikan bahwasanya dia itu nggak bohong, gitu kan? Karena kalau misalnya ada ijazahnya tertulis jelas, orang nggak bisa nyangkal, orang nggak bisa bilang bohong.
karena itu udah ada buktinya. Tapi kalau misalnya cuma lisan aja, cuma dari ucapan aja, ya bisa aja dia tadlis gitu, dia berbohong, dia curang dan sebagainya. Dia ngaku-ngaku punya ijazah dari Syekh A, Syekh yang bahkan mungkin sangat tertinggi misalnya. Bisa aja seperti itu. Paham? Nah, kemudian selanjutnya eh fakaifa yakunu salimna? Bagaimana mungkin katanya seorang Salim Maula Abi Hudzaifah lahinan fil Quran, jatuh ataupun melakukan kesalahan dalam membaca Al-Quran, walau lahnan khafiyan, walaupun itu lahan khafi. Wa yuzakihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi apa? Merekomendasikannya, wa yurshidu sahabatahu, dan juga memerintahkan sahabatnya, ya, mengajak para sahabatnya ridwanullah alaihim, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ridha kepada mereka, liya'khudhu anhul Quran, untuk mengambil Al-Quran. Kok bisa gitu katanya. Wa hadza raddun ala man qala bi anna sahabatal a'ajim kanu yalhanuna fil Qur'ani luhunan khafiyan. Nah, inilah yang menjadi jawaban yang mengatakan bahwasanya para sahabat itu, ya, sahabat yang ajim tadi, kanu yalhanuna, dulunya itu mereka itu pernah melakukan yalhanun, mereka pernah salah fil Qur'ani luhunan khafiyan. Dalam Al-Qur'an, ya, tapi apa lahannya khafi. Lahannya nggak berhubungan sama sama harokat, nggak berhubungan sama bangunan kata, tapi berhubungan sama tadi yang sifat, gitu. Nggak sempurna sifatnya. Nah, seperti itu. Kemudian fala naqulu bi'adami wujudil lahnil khafiyyi fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kami tidak mengatakan, ya, tidak adanya lahan khafi di zaman Nabi, enggak gitu. Wala nuhaddidu nau'an muayyanan, dan kita tidak menentukan jenis tertentunya min anwa'il khafi, dari jenis-jenis lahan khafi tadi. Karena maujudan waqta idzin. Karena itu ada gitu di zaman itu. Tadi dengan buktinya apa? Adanya para sahabat yang ajim tadi, mereka melakukan kesalahan gitu. Tapi lahannya lahan khafi gitu. Nah, kemudian wa amma fushuwil lahni jaliyihi wa khafiyihi. Adapun mulai menyebarnya lahan baik jali maupun khafi ala al-sinatil Arab, ya, pada lisannya orang-orang Arab, lam yakun fi zamanin Nabi. Jadi terjadinya itu bukan zaman Nabi. Adanya lahan lahan jali kemudian menyebarnya lahan jali, lahan khafi itu bukan di zaman Nabi. Kenapa? Karena tadi mereka orang-orangnya orang-orang fasih, ya, fusaha, bulagha. Mereka lidahnya itu masih bersih. Lidahnya itu masih murni, belum kecampur dengan bahasa-bahasa ibu, bahasa amiyah. Bahasa amiyah Mesir, Arab dan sebagainya, enggak, belum. Belum kecampur dengan bahasa pasar. Bal ba'dahu, akan tapi setelahnya, yaitu di zaman tabi'in, atba'u tabi'in, kemudian setelahnya. Kemudian walahu sababun wahid. Apa sebabnya? Ada satu. Apa itu? Wahwal futuhatul islamiyah. Penaklukan kota-kota oleh umat Islam. Penaklukan daerah-daerah oleh umat Islam. Gitu. Wa iqbalu ghairil arabi ala ta'allumil Qur'ani wa qira'atih. Nah, dan orang-orang Arab, orang-orang yang bukan Arab gitu ya, yang mereka bukan Arab, mereka iqbal, mereka menerima ajaran Islam, kemudian otomatis mereka masuk Islam dan mereka membaca Al-Qur'an gitu. Ala ta'allumil Qur'an, untuk belajar Al-Qur'an, dan juga qiraatihi, dan juga tilawahnya. Jadi munculnya itu terjadi karena menyebarnya Islam. Islam sudah nggak cuma di Mekah, Madinah, Hijaz, enggak, tapi menyebar ke negara-negara tetangga, ke Persia, ke Romawi dan sebagainya. Di mana notabene mereka itu minoritas, bukan mayoritas. Gitu. Kemudian selanjutnya, waqtilatul Arab, ya, waqtilatul Arabi bi ghairihim, ikhtilat, bercampur, ya, antara orang-orang Arab dengan yang lainnya. Jadi bercampur. Jadi lidahnya orang Arab dengan orang asing udah nyampur aduk. Bahkan apa? Fakadu lisanuhum an yasta'jim. Bahkan hampir-hampir gitu. Lisannya mereka itu, lisannya orang-orang Arab itu apa? An yasta'jim, menjadi asing. Karena udah saking banyaknya gitu ya. Bercampur dengan bahasa-bahasa asing. Mungkin kalau di apa?
bahasa kita sekarang asimilasi bahasa gitu ya. Artinya penyerapan bahasa. Kayak misalnya kursi, masjid, musola itu kan penyerapan bahasa. Kemudian selanjutnya wa fasha al-lahnu fil lughatil arabiyyah halal alsinah. Baru menyebar tuh, ya. Jadi bahasa Arab itu mulai melemah. Karena apa? Karena banyaknya lidah-lidah orang-orang Arab yang sudah hampir jadi asing bahasanya, lidahnya gitu. Jadi udah nggak sefasih dulu di zaman-zaman Nabi, dalam zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wakada an yasila ilal Quran, dan hampir itu sampai kepada Al-Quran. Nah, jadi kesalahannya itu apa? Kesalahannya itu baru sampai kepada pengucapan sehari-hari, katanya. Belum sampai kepada Al-Quran, hampir sampai kepada Al-Quran. Kemudian apa? Lidha khasyal muslimuna an yantashira dzalika wa yakthuru wa yamtaddu ila kitabillahi ta'ala. Oleh karena itu, kaum muslimin takut, ya. Apa? Lahannya itu semakin menyebar, yantashir, ya, menyebar, kemudian wa yakthur, banyak, semakin banyak. Wa yamtad, bahkan memanjang, ila kitabillah, kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Fayaqa'u tahrifu fi adaihi wa ma'nahu. Maka terjadi apa? Tahrif tadi, penyelewengan-penyelewengan, perubahan-perubahan fi adaihi, dalam bacaan dan juga maknanya. Fasra'u ila tadarukil amri qabla an yastafhil. Nah, kemudian mereka asra'u, ya, cepat-cepat, buru-buru untuk apa? Tadaruk, mengetahui perkara ini, gitu. Qabla an yastafhil, sebelum semuanya terlambat, sebelum semuanya berubah. Wa wada'u alamatun, ya, wa wada'u alamatin yu'rafu biha i'rabu, ya, yu'rafu biha i'rabu kalimatihi. Kemudian dari sinilah mereka meletakkan apa? Tanda-tanda yu'rafu biha i'rab. Tanda-tanda yang disebut sebagai i'rab tadi. I'rab kata-katanya. Nah, faqad kana rasmul Qur'ani khaliyan minasyakli alladhi yubayyinu i'rabal kalimati nasban aw raf'an wa jarran. Oke, sekarang kita masuk kepada pembahasan ilmu rasm dan juga ilmu dhabt gitu ya. Nah, jadi kata beliau, ya, karena tadi takutnya itu, kesalahannya itu mulai masuk ke Al-Quran, akhirnya mereka bersegera, mereka cepat-cepat untuk mengetahui hal itu. Kemudian akhirnya apa? Mereka meletakkan tanda-tanda yang bisa digunakan untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Nah, yang kita kenal nanti tanda-tandanya ini sebagai nahwu, ya, kaidah nahwu, fathah, dhammah, kasrah, nah gitu. Kemudian apa? Faqad kana rasmul Qur'ani khalian. Nah, jadi di zaman dulu pertama kali Al-Qur'an turun, ya, fi awalil amr, Al-Qur'an itu turun itu khalian minan nuqat. Jadi nggak ada titik, kemudian nggak ada harokat fathah, nggak ada tanda untuk mad, pokoknya semua kosong. Artinya cuma ada tubuh hurufnya aja. Ba berarti cuma ada kayak perahunya aja, nggak ada titiknya gitu. Ta, sa, jim semuanya. Jadi cuma ada tubuh hurufnya saja. Kenapa? Nah, pertama, karena memang skill ataupun kemampuan orang Arab itu cuma mentok sampai situ. Jadi kemampuan mereka itu cuma selesai sampai di situ. Kenapa? Nah, karena mereka belajar penulisan Arab pun, belajar huruf-huruf hijaiyah pun itu dari orang luar, dari kabilah luar. Dari mana? Kalau nggak salah dalam kitab Saminul Talibin itu dikatakan Ahlul Hirah. Ahlul Hira itu orang-orang Irak lah, Irak, ya, orang-orang Syam gitu, orang-orang Syam. Jadi mereka pun juga belajar penulisan bahasa Arab, ya, huruf-huruf Arab itu dari orang-orang Hira. Nah, makanya apa? Ya sudah, mereka cuma bisa menulis tubuh hurufnya aja, ba, ta, sa, semuanya. Yang kedua, gitu ya, karena ini juga untuk menyesuaikan cara baca yang lain ataupun dalam tanda kurung qiraat. Nah, berhubungan dengan qiraat. Artinya apa? Ketika Al-Qur'an itu turun tanpa harokat, tanpa titik dan segala macamnya, itu dia mungkin untuk dibaca dengan beberapa bacaan. Ya kan? Contohnya kita tulis fatabayyanu, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kita tulis fatabayyanu tanpa titik pada huruf fa,
pada ta, kemudian ba, kemudian ya, nun, coba tulis gitu. Tanpa titik. Maka di situ dia bisa dibaca dengan beberapa cara, dengan beberapa qiraat. Contoh, Imam Hafs bacanya fatabayyanu. Imam Hamzah bacanya fatasabbatu. In ja'akum fasikum binaba'in fatasabbatu. Ya. Kaifa nushizuha. Kaifa nushizuha. Kita hilangkan nunnya, ya, titik pada nunnya, kemudian pada zainya. Dia bisa dibaca kaifa nushizuha, bisa dibaca kaifa nunshiruha. Bacanya Imam Ibnu Katsir. Nah, gitu. Jadi antara hikmah kenapa Al-Quran turun gak ada harokat dan lain segala macamnya, itu supaya dia bisa dibaca dengan beberapa kiroat tadi. Gitu. Nah, kemudian apa? Kemudian selanjutnya, faqadakan atau ya, kholiyam nasyakli, dia terbebas dari syakal, bentuk-bentuk harokat dan segala macamnya. Alladzi yubayyinu i'rabal kalimat, yang menjelaskan i'rab dari kata tersebut. Contoh, apakah dia bu, apa bi, apa ba, gitu. Qala Allahu, apa qala Allaha, qala Allahi misalnya. Ini enggak ada harakatnya. Kemudian selanjutnya apa? Wa kana al-arabiyyu bi saliqatihi yahtadi ila qiraatiha ala wajhi shawab. Nah ini. Jadi tanda titik itu kenapa diberlakukan, ya, harokat fathah, dhammah, titik itu diberlakukan buat orang yang bukan Arab. Tadi kan? Buat orang yang bukan Arab. Makanya ketika banyak orang-orang yang bukan Arab, mereka berbondong-bondong masuk Islam, barulah diberlakukan yang namanya tadi harokat, titik gitu. Karena orang Arab bisa liqatihi dengan kebiasaannya, dengan naturalnya gitu, dengan tabiatnya, ya tadi ila qiraatiha ala wajhi shawab. Dengan tabiatnya itu dia bisa membaca dengan bacaan yang benar. Gitu. Tapi kalau misalnya orang yang bukan Arab, gimana bacanya? Bisa jadi ba jadi bu, bisa jadi jim jadi kho, ya kan? Ha jadi jim, kayak gitu. Makanya akhirnya nanti apa namanya? eh, pembuatan tandanya juga apa bertahap gitu. Enggak langsung brek sekaligus, enggak. Ya. Nah, kemudian selanjutnya li'annahu la yumkinu wa huwa fitriyul lisan. Nah, karena enggak mungkin dia itu kan fitri secara lisan, artinya suci lisannya gitu ya. An yarfa'al maf'ula. Jadi yang tadinya maf'ul dia fathah jadi kasroh, jadi apa? Jadi dhammah, enggak mungkin gitu. Enggak mungkin ada orang yang apa? Ada orang Arab yang baca wa arsalna riyahu misalnya. Enggak ada. Ataupun wa arsalna riyahi. Tapi wa arsalna riyaha. Karena riyahnya jadi maf'ul bih gitu. Kemudian apa? Wa yansibul fa'il. Enggak ada orang Arab yang baca qala Allah, enggak ada. Tapi qala Allahu karena fa'il itu dia dhammah. Kemudian wa ghairu dzalik dan yang lain-lainnya. Gitu. Kemudian wa kana sabiqu li hadzal fadl wal mubashiru li hadzal tahsinil awwal awwal marrah fi kitabihi fi kitabillahi ta'ala huwal Abul Aswad Ad-Du'ali. Nah, jadi pahlawan Islam ya, ataupun orang yang sangat berperan penting dalam memperbaiki bacaan Al-Qur'an ataupun kaidah bahasa Arab, itu yang pertama kali adalah Imam Abul Aswad Ad-Du'ali. Wa kana sabiqu li hadzal fadl. Jadi yang punya keutamaan ini gitu ya. Wal mubashir li hadzal tahsin, dan yang pertama kali gitu. Pertama kali memperbaiki Al-Qur'an dan juga bahasanya, bahasa Arabnya. Untuk pertama kali siapa? Abul Aswad Ad-Du'ali. Alladzi wada'a qawaidan nahwi. Di mana dia meletakkan yang namanya kaidah bernama nahwu gitu. Bi isyaratin min Ali ibn Abi Thalib. Ya, karena mendapatkan isyarat ya, mendapatkan perintah dari Ali bin Abi Thalib. Awalnya Ali bin Abi Thalib ketika meminta kepada Abul Aswad Ad-Du'ali, Abul Aswad ini nolak. Dia mengatakan bagaimana aku melakukan hal yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, bahkan tidak pernah dilakukan oleh para khulafaur rasyidin, itu katanya. Oleh Abu Bakar, oleh Umar, oleh Utsman, nggak pernah. Ya kan? Mereka nggak ada yang pernah membuat tanda ataupun kaidah gitu, nggak ada. Akhirnya Abul Aswad ketika diminta pertama kali nggak mau, nolak gitu, karena dia takut gitu. Ya udah kalau misalnya
Al-Quran nggak ada titik dan segala macamnya, ya udah biarin aja kayak gitu. Daripada diubah, kemudian takutnya malah kenapa-napa katanya gitu. Nah akhirnya apa? Akhirnya setelah itu Abul Aswad Ad-Du'ali, ya, ketika beliau keluar dari masjid, beliau mendengar seorang laki-laki ataupun orang gitu ya, ada orang yang baca Annallaha bari'um minal musyrikina wa rasulih. Langsung Abul Aswad karena dia paham bahasa Arab, langsung dia marah. Nggak mungkin Allah Subhanahu wa taala berlepas diri dari rasulnya. Karena harusnya bacanya Annallaha bari'um minal musyrikina wa rasuluh. Artinya apa? Allah dan Rasulnya berlepas diri dari apa? Dari orang-orang musyrik. Gitu. Makanya dari sini akhirnya apa? Abul Aswad Ad-Du'ali datang kepada Ali bin Abi Thalib kemudian mengatakan, "Oke, saya mau." Gitu. Akhirnya apa? Beliau membuat kaidah namanya nahwu. Nahwu itu artinya mengajak gitu ya. Nahwu itu artinya mengikuti. Jadi supaya orang itu mengikuti kaidah ini, maka disebut sebagai nahwu gitu. Akhirnya Abul Aswad Ad-Du'ali apa? Beliau ya tadi membuat harokat fathah, dhammah, kasrah gitu. Coba Ustazah bisa di share screen ini ya, kitab Taj Musawwar. Oke, kita ini ya, kita flashback, kita murojaah pembahasan ilmu rasam dan juga ilmu dhabt. Sebentar Ustaz, saya pindahin dulu ke sini ya. Sebentar. Iya. Tadi masih di HP waktu Ustaz minta. Afwan. Iya. Oke, kita lanjut ya. Jadi sambil beliau menyiapkan. Jadi apa namanya? Setelah tadi apa? Abul Aswad Ad-Du'ali itu beliau menemukan seorang laki-laki yang bacanya salah, harusnya annallaha bari'um minal musyrikina wa rasuluh, tapi dia baca malah wa rasulih. Nah, dari situ Abul Aswad Ad-Du'ali menyetujui gitu. Oke, akhirnya saya mau untuk membuat kaidah yang bisa digunakan oleh orang-orang ajam, orang-orang asing untuk bisa membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Nah, kemudian apa? Walladzi fa'alahu Abul Aswad, nah, yang dilakukan oleh Abul Aswad Ad-Du'ali, atau nggak apa-apa saja apa kita pakai kita belahan dulu deh, nggak apa-apa. Walladzi fa'alahu Abul Aswad Ad-Du'ali, jadi yang dilakukan oleh Al-Imam Abul Aswad Ad-Du'ali, huwa annahu ja'ala alamatil i'rabi naqatan ala awakhiril hurufi. Nah, jadi apa namanya? Abul Aswad Ad-Du'ali ya, ketika beliau membuat tanda-tanda i'rab yang kita kenal dengan fathah, dhammah, kasrah, sukun, yaitu apa? Naqatan ala awakhiril huruf. Jadi awalnya ini ke bawah lagi sudah halaman terakhir. Sedikit lagi. Ayo. Nah, jadi awalnya ya Abul Aswad Ad-Du'ali itu tadi apa? Beliau membuat tanda-tanda i'rab fathah, dhammah, kasrah, sukun itu apa? Nuqtan ala awakhiril huruf. Jadi beliau itu dulu bukan nulis kayak fathah sekarang. Ya, garis miring di atas, garis miring di bawah, kemudian dhammah, waw kebalik ataupun waw kecil, enggak gitu. Tapi beliau pertama kali membuatnya itu titik. Coba next aja. Nah, ini. Jadi Imam Abdul Aswad Ad-Du'ali gitu ya. Beliau itu ketika pertama kali membuat harokat fathah, dhammah, kasrah, sukun itu bukan yang kita kenal sekarang. Tapi apa? Tapi pertama kalinya itu cuma titik. Titiknya warna merah. Kenapa warna merah? Untuk ya apa? Supaya nggak bercampur dengan tulisan ataupun dengan rosemnya. Karena kan rosem warna hitam. Nggak mungkin kalau misalnya tandanya juga warna hitam. Jadi akhirnya dipilih tinta yang berbeda dengan warna mushafnya.
Akhirnya dipilih warna merah gitu. Kemudian apa? Ya, beliau menjadikan harokat fathah itu titik tapi di atas hurufnya. Coba, ada yang bisa baca di sini apa ini? Ada yang bisa baca nggak? Di sini di apa? Nah, yang beliau garis kurungin tuh ya. Nah, itu berarti apa harokat apa itu yang di bawah tuh? Kalau misalnya fathah kan berarti dia di atas. Kalau kasroh titiknya di bawah. Kalau misalnya dhammah titiknya di tengah-tengah. Berarti kalau yang di ini nih gimana ya? Nah, yang dibulutin tuh yang kayak kayak jail apa jail lagi. Kayak kail tuh. Nah, itu kira-kira berarti dibacanya apa itu harokatnya? Bi, I, Di Apa? masa ada Kasih. Dibacanya kasroh kan tadi kan? Kasrah. Dia dibacanya bukan bukan lam ya, bukan dal, tapi hamzah. Itu inna dibacanya. Inna. Itu hamzah, kemudian yang sampingnya nun. Kemudian dia apa? Titiknya di atas berarti fathah inna gitu. Kemudian yang lebih bawahnya lagi tuh, ya kan? Lahu ya kullun lahu qanitun. Nah, di bawahnya lagi tuh. Itu ada kullun kaf lam, kemudian itu ada titik dua berarti apa? Titik dua berarti dia tanwin. Tanwin dhammah. Karena tadi kan apa? Kalau fathah titik merahnya di depan, kalau dhammah titik merahnya di tengah, kalau kasrah titik merahnya di bawah. Kalau tanwin berarti dikasih titik dua gitu. Gitu. Nah, maka di sini dibacanya apa? Kullun, ya, kaf kemudian lam. Karena dia di depan, maka jadinya dhammah kullun. Kemudian lahu, ya kan? Nah, itu lamnya apa? Titiknya di atas, berarti lam, la. Kemudian hu. Nah, dhammahnya di depan, berarti dhammah lahu. Kemudian qanitun. Nah, kullun lahu qanitun. Qaf, nun, kemudian ta, waw, kemudian nun gitu ya. Intinya itu dibaca kullun lahu qanitun. Nah, gitu. Jadi di awal-awal Abul Aswad Ad-Du'ali itu beliau meletakkan titik merah kalau fathah di atas, kalau misalnya dhammah di depan, kalau misalnya kasrah di bawah. Kalau tanwin titik dua gitu. Kalau misalnya dhammatain berarti titik dua di depan. Kalau misalnya fathatain berarti titik dua di atas. Kalau misalnya kasratain titik dua di bawah gitu. Oke. Kemudian selanjutnya, nah, wa kana sababul mubashiru liqiyami bihadzal amal huwa annahu sami'a qari'an yaqra'u qaulahu ta'ala. Tadi udah ya. Artinya kenapa beliau menerima permintaan dari Ali bin Abi Thalib? Karena beliau sami'a qari'an, mendengar seorang qari membaca Al-Qur'an, annallaha bari'um minal musyrikina wa rasulih. Harusnya wa rasuluh, tapi dia baca wa rasulih. Artinya kemudian setelah itu apa? Abul Aswad mengatakan an yabro'a min rasulih, ya. Azza wajjahallahu an yabro'a min rasulih. Jadi naudzubillah gitu ya, nggak mungkin Allah itu berlepas diri dari orang-orang musyrikin. Harusnya apa? Annallaha bari'um minal musyrikina wa rasuluh. Jadi dia jadi fa'il. Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang musyrik gitu. Kemudian selanjutnya ya kita kembali ke lahan lagi. Tamam. Wakada ya atau wakana Ziyad bin Abi. Jadi ada seorang laki-laki namanya Ziyad bin Abi. Halaman 44 sudah. Tamam. Nah, wakana Ziyad bin Abi qad talaba minhu an ya'mala syai'an yakunu imaman. Jadi Ziyad ini kan nama orang nih, Ziyad bin Abi ini meminta ya darinya Abul Aswad untuk membuat sesuatu yang bisa dijadikan pedoman, imaman. Wa yu'rafu bihi kitabullah, yang dengannya itu dia bisa memahami Al-Qur'an. Wasta'afahu min dzalik. Tapi kan ista'fa, jadi enggak mampu, enggak mau gitu awalnya. Walakin lamma sami'a ma sami', tapi setelah dia mendengarkan apa yang dia dengarkan, annallaha bari'um minal musyrikina wa rasulih, raja'a ila Ziyad wa akhbarahu annahu azama
ala fi'li ma talaba minhu. Akhirnya apa? Abul Aswad datang kepada Ziyad tadi, kemudian memberitahu bahwasannya dia berjanji, dia bertekad akan melakukan apa yang dia minta tadi oleh Al-Imam Ali bin Abi Thalib gitu ya. Kemudian selanjutnya wasta'anahu bikatibin yaf'alu ma yaquluhu lahuna. Jadi akhirnya setelah itu Abul Aswad meminta seorang laki-laki gitu pemuda yang nanti akan membantu dia. Untuk apa? Nah ini. Wa qala lil katib lamma bada'al amal. Kemudian berkata Abul Aswad kepada yang nulis tadi ketika mulai nulis, idza ra'aitani qad fatahtu fami bil harfi fanqut nuqtatan fawqahu. Kalau misalnya kamu melihat aku membuka mulutku katanya, ya, maka apa? Maka letakkanlah titik ya. Tulislah titik di apa? Di atasnya. Artinya di atas huruf tadi kan, kayak tadi. Wa in dhamamtu fami fanqut baina yadayil harf. Kalau misalnya aku memonyongkan bibirku, maka letakkanlah titik di tengah-tengah huruf tadi. Wa in kasurat ya, kalau misalnya aku turunkan rahang bawahku, kasroh gitu, faj'al an-nuqtata min taht. Maka jadikanlah titiknya itu di bawah huruf. Fa fa'ala dzalik, kemudian dia melakukan. Nah, gitu ya. Nah, dari sini apa? Wa bidzalika qalla al-lahnu wa tashifu wa tahrifu alladhi hadatsa fi tilawatil Qur'an. Karena tadi apa? Berkat Abul Aswad Ad-Du'ali membuat kaidah namanya nahwu, dari sini apa? Qallal lahan, semakin sedikit, nah, semakin berkurang. Kemudian apa? Tasifnya juga penyelewengan-penyelewengan, perubahan-perubahan gitu ya. Tasif wa tahrif yang terjadi pada Al-Qur'an. Jadi semakin sedikit. Tapi apa? Walakinna hadza tahsinul hasilu li rasmil mushafi lam yakun kafian. Nah, kan tetapi yang dilakukan oleh Abul Aswad Ad-Du'ali ya, untuk memperbaiki rasm mushaf tadi kan, ya. Lam yakun kafian, enggak cukup. Yang dilakukan Abul Aswad Ad-Du'ali itu enggak cukup. Falidzalika kana mujarrad bi bayan i'rabil kalimat. Karena itu cuma apa? Cuma menjelaskan i'rabnya aja. Fathah, dhamma, kasrah. Ternyata apa? Ada PR. Karena orang Arab, nah ini. Kenapa kok bisa gitu? Kok bisa huruf hijaiyah itu dia mirip-mirip? Kalau kita perhatikan dari hamzah sampai iya itu pasti ada yang mirip. Hamzah oke sendiri. Batasa mirip. Jim ha kha mirip. Dal zal ya kan? Dal zal mirip. Ro zai mirip. Sin shin mirip. Sad dad mirip semua. Apa yang beda itu apa? Titiknya tadi. Nah, makanya Syekh Ali Muhammad Dabba dalam kitabnya Samirut Talibin beliau mengatakan bahwasanya itulah ya kenapa namanya ketika Nasr ibn Asim Al-Laitsi, jadi yang pertama kali mengurutkan huruf hijaiyah kemudian memberikan titik pada ba ta sa ya, itu siapa? Nasr ibn Asim Al-Laitsi. Jadi setelah selesai perannya siapa? Abul Aswad Ad-Du'ali, pindah perannya kepada Nasr ibn Asim Al-Laitsi, di mana beliau adalah muridnya Abul Aswad Ad-Du'ali. Ngapain Nasr ini? Beliau memberikan titik untuk ba, untuk ta, untuk sa, jim, kho gitu. Karena orang-orang yang bukan Arab mereka nggak bisa membedakan mana ba, mana ta, mana jim, mana kho, mana dal, mana za, nggak bisa bedakan. Tapi orang Arab dengan salikoh tadi mereka kan, dengan kebiasaan mereka, dengan tabiat mereka, mereka tahu kalau ini bisa dibaca jim, dibaca ha, dibaca kho gitu. Nah, akhirnya Nasr ibn Asim Al-Laitsi dia mengurutkan huruf hijaiyah itu apa? Sesuai dengan bentuknya. Hamzah. Makanya kenapa Hamzah dulu? Karena Hamzah itu, nah ini juga nanti dia akan berhubungan dengan hisabul jumal. Hisabul jumal itu adalah huruf-huruf yang digunakan oleh orang Arab sebelum mereka mengenal yang namanya huruf hijaiyah. Apa itu? Abjad, hawaz, huti, kalaman, sa'fas, qarasat, sakhad, dozog. Nah itu. Jadi makanya kalau kita perhatikan dia kenapa dimulai dari Hamzah? Ini panjang pembahasannya. Kenapa dimulai dari Hamzah? Karena huruf hisabul jumal itu dimulai dari Hamzah. A. Kemudian setelah itu apa? Ba. Kenapa ba? Karena dalam hisabul jumal dia ba dulu. Ab kan jadi kan? Ba berarti. Oh habis itu dilihat.
mana huruf-huruf yang mirip dengan ba. Oh, ada ta, berarti ta. Kemudian sa, berarti sa gitu. Kemudian jim. Kenapa jim? Karena urutannya itu abjad. Oh, jim berarti jim. Nah, baru apa? Dicarilah huruf-huruf yang mirip dengan jim. Jim, ha, kho. Oke, selesai. Kemudian kenapa dal? Karena abjad urutannya kan abjad. Berarti dal. Oh, dal. Kemudian habis itu apa? Dal itu zal gitu. Jadi itulah cikal alasan gitu ya. Alasan kenapa huruf hijaiyah dimulai dari hamzah, kemudian ba, kemudian ta, kemudian sa dan seterusnya. Karena dia mengikuti yang namanya hisabul jumal tadi. Jadi orang Arab sebelum mereka mengenal huruf hijaiyah, mereka itu mengenal namanya hisabul jumal. Dan hisabul jumal ini yang sering digunakan oleh para nazim, ya, para pembuat syair, pembuat bait, pembuat matan. Contohnya kan di matan matan Jazariyah kan abiyatuha qafun wa zayun fil adad may yuhsinit tajwida yadhfar birrasyad. Jadi abiyatunya apa? Nadun ataupun di tuhfa kan abiyatuhu nadun bada lidhinnuha. Ini nadun bada itu dia mewakili huruf-huruf nun, kemudian dal, kemudian ba. Dan kalau kita hitung dia akan memberikan apa? Angka gitu. Akan memberikan angka. Gitu. Kemudian selanjutnya Nasr ibn Asim al-Laythi ini tadi beliau melihat bahwasanya ada huruf-huruf yang bisa membuat orang-orang yang bukan Arab kebingungan. Akhirnya beliau meletakkan yang namanya naqtul i'jam. Nah ini. Jadi kalau misalnya Abul Aswad Ad-Du'ali itu dia meletakkan naqtul i'rab, ya. Tapi kalau misalnya An-Nasr al-Laythi ini beliau meletakkan naqtul i'jam. Makanya huruf-huruf yang ada titiknya itu namanya huruful mu'jamah. Kenapa? Karena dia ada titiknya. Tapi kalau misalnya dia huruf yang enggak ada titiknya, makanya muhmalah. Makanya kata Imam Sulaiman Al-Jamzuri, muhmalatani thumma ghainun kha'u. Ya kan? Muhmal itu apa? Ain sama ha. Ain sama ha itu dia enggak ada titiknya, maka namanya muhmalah. Tapi kalau misalnya ada titiknya namanya mu'jamah. Makanya kenapa titik yang ditulis ataupun yang dibuat oleh Nasr ibn Asim al-Laythi, muridnya Imam Abul Aswad Ad-Du'ali, itu namanya naqtul apa? Naqtul i'jam. Karena dia digunakan untuk membedakan antara ba dengan jim, dengan ta, dengan sa, dengan kho, dan sebagainya. Gitu. Karena waktu sudah pukul 9, insyaallah pembahasan yang seru ini kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Sama Lanjutkan. Ustaz. Jazakumullah khair Ustaz. Baik, Asatidz semuanya mungkin ada diskusi malam kita ada diskusi Ustaz. Mungkin ada hal-hal yang ingin didiskusikan bersama Ustaz. Tafadhol. Boleh. Sebelum majelisnya. Kalau ada pertanyaan, Harmin soal. Any question? Soal Ustaz. Ya, Halan. Ustaz, tadi tentang apa namanya membaca yang ikhtiar itu ya, antara bu'fin dengan bu'fin. Membaca dua-duanya gitu ya untuk tilawah kita sendiri, apakah kita berarti harus sudah pernah menyetorkan bacaan kita ke guru kita dengan dua bacaan itu, Ustaz? Iya, kalau kita melihat tadi yang beliau sampaikan, ya harus kayak gitu. Artinya itu hasil telaki kita dengan guru kita. Tapi walaupun ya kalau misalnya kan di buku-buku juga sudah banyak ya, artinya di royahnya gitu. Di buku-buku tajwid juga udah banyak. Jadi kalau kita sudah tahu di royahnya sudah boleh ya Ustaz ya? Betul, sudah boleh, betul. Seperti itu. Ustaz, jazakumullah. Oh iya, Ki. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Halo Ustaz. Tadi disebutkan di awal tadi kalau mad lazim itu bukan masuk kepada lahan jali ya Ustaz. Iya, bukan. Karena pernah ini sih apa namanya ada beberapa dosen lah termasuk juga ini apa namanya Dewan Hakim MTQ gitu Ustaz. Beliau memasukkan itu termasuk ke dalam lahan jali Ustaz. Karena kalau
membaca mat lazim kurang dari 6 itu termasuk menyalahi riwayat. Gimana Ah, Ustaz? iya, kalau menyalahi riwayat berarti dia itu masuknya ke kebiasaan para qurra kan gitu saja. Nah, Ustaz. Heeh. Berarti mungkin bisa aja dia masuk ke lahan jali, lahan khafi juga. Walaupun ya kalau katanya sih lebih lebih ke lahan khafi gitu. Tapi Hafiz. kalau misalnya iya lebih ke khafi. Dan yang kebanyakan Anda baca di buku di kitab-kitab tajwid juga kebanyakan lahan khafi mengatakan seperti itu. Yang lahan jali itu kalau misalnya matobi Ustaz, kalau misalnya matobi kita buang, kita kurangi kadarnya, ya kan? Kayak misalnya Hmm. la taqrabuz zina kita bacanya la taqrabuz zina. Nah, itu dia lahan jali karena dia berubah makna gitu. Artinya la taqrabuz zina jangan mendekati zina, kita baca la taqrabuz zina, dekatilah zina. Lamnya di lam taukid gitu. Nah, gitu Ustaz. Tapi kalau mengurangi mad lazim, mad wajib, mad jaiz, itu bukan lahan jali. Allah alam. Syukran Ustaz. Wa iyyakum. Fikum. Hal min soal tani? Mafish? Tanya Ustaz ya. Iya, tamam. Mafish Kita soal. tutup majelis kita ya Ustaz. Tamam. Naktaf. Baik, Ustaz. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukran jazakumullah khair pada guru kita semua, Ustaz Haidar Muhammad, atas pemaparan daripada syarah kitab Lahan ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi besok malam ya Ustaz. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Baik, Bismillah. syukran jazakumullah khair juga kami ucapkan kepada seluruh asatidz dan asatidz yang sudah bergabung di majelis online kita hari ini. Kita tutup sama-sama majelis kita dengan istighfar, hamdalah, dan doa kafaratul majelis. Astagfirullah. Kami mewakili tim admin yang bertugas di malam ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.